Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya karena ini adalah sesuatu yang baik, maka diawali dengan doa. Semoga menjadi berkah semuanya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk doa kami minta kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan ketua kelas. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran pada pagi hari ini. Zahwalila, Nuriyati, Siti Muslimah, Debi, Husnul Khotimah, Nurul, Rindi, sakit. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masalah kepengurusan jenazah dan hikmahnya. Kita harus semangat karena kita tidak tahu kelak suatu saat ditempatkan di mana. Apakah kalian ditempatkan pada tempat orang-orang yang nanti tidak mengerti, sehingga kalian satu-satunya yang wajib mengurusi jenazah tersebut, karena kepengurusan jenazah ini fardu kifayah hukumnya. Oleh karenanya Bapak minta kalian untuk semangat dalam belajar. Barangkali kalian nanti suatu saat akan ditempatkan pada tempat yang di situ tidak lagi ada orang-orang yang mengerti tentang masalah agama. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam ibadah. Ada dua, yakni ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Pada saat ini tajhizul jenazah atau kepengurusan jenazah itu bagian daripada ibadah. Maka ini juga harus kita pelajari dengan seksama. Baiklah anak-anakku sekalian, di depan kalian sudah ada gambar yang tertera, atau mungkin di laptop kalian juga sudah ada di masing-masing laptopnya. Jadi silahkan amati terlebih dahulu gambar tersebut. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ya, gimana Nabila? Pak, mengutip dari materi Sakaratul Maut, saya sendiri masih kurang paham dalam mengenai tindakan yang harus kami lakukan ketika menjumpai kasus Sakaratul Maut. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus tentang sakaratul maut. Ini sebelum orang mati ya, sebelum orang meninggal. Sekarat itu mau mati. Sekarat itu mau, mati itu maut itu mati, jadi mau mati. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Berikan aplaus dulu kepada teman kita. Sakaratul maut, sebelum Bapak jelaskan, mungkin ada yang mau memberikan penjelasan terlebih dahulu. Oh ya, Rahma, silahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan menanggapi pertanyaan dari Nabila, yaitu tindakan apa saja yang harus dilakukan saat menjumpai kasus sakaratul maut. Dalam materi kemarin, saya menganalisa bahwa tindakan yang tepat dalam menangani kasus tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Jika mata korban masih tertutup, maka dapat dilakukan dengan cara mengurut mata tersebut hingga tertutup. Kedua,
Apabila mulut masih terbuka, katupkan atau tutupkan menggunakan tali agar tidak terbuka kembali. Yang ketiga, tutuplah seluruh anggota badan atau tubuh korban dengan kain sebagai bentuk penghormatan jasad jenazah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih. Bapak rasa penjelasan dari teman kita Saudari Rahma ya itu sudah cukup baik juga, tapi Bapak akan menambahkan biar lebih jelas. Slide yang ada di sini sebenarnya apa saja sakaratul maut ya. Kita lihat di sini ada gambar kewajiban kita selaku orang muslim, jadi ada memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Nah, apa itu sakaratul maut? Nah, ini kewajiban kita ya, ada 4 terhadap orang yang meninggal dunia, ada memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Pertanyaan dari Mbak Nabila tadi mengenai tentang sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rahma ya. Beberapa hal ini tadi sudah dijelaskan. Yang harus antaranya kalau matanya masih terbuka, maka pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Apabila mulut masih terbuka, maka katupkan dengan ditali. Dan tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Ini adalah langkah-langkah standar ya. Jadi bisa nanti cara-cara lainnya. Ini lanjut. Selanjutnya mengurus jenazah hukumnya ini fardu kifayah sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan. Jadi dalam satu kaum, dalam satu desa minimal hanya ada satu saja, itu sudah cukup ya. Dasar hukumnya hadis dari Abi Hurairah, segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat. Inilah tambahan jawaban dari Bapak. Untuk lebih memperdalam materi hari ini silahkan berdiskusi di dalam kelompok kalian masing-masing. Gimana? Masih ada yang harus aktif ya, Ada permasalahan apa untuk memperdalam materi yang ada. Jadi kalau nanti ada yang belum paham, Bapak bisa menerangkan. Kelompok ini yang ada permasalahan realita pada masyarakat bisa nanti ditanyakan. Oh ya, siapa itu? Oh ya, ya silahkan Mbak Feby ya. Kenapa kita harus menyegerakan mengurus jenazah padahal kondisi jenazah sudah tidak bernyawa dan tidak merasakan sakit? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Beri aplaus dulu. Kenapa kita harus buru-buru atau segera di dalam memandikan jenazah? Padahal jenazah sudah nggak bernyawa, yang namanya jenazah yang memang sudah nggak bernyawa. Ya, ya inilah anak-anakku sekalian indahnya Islam. Bukan hanya masih hidup yang diperhatikan, bahkan sampai sudah mati pun ini masih diperhatikan. Kita harus segera dan mementingkan kepentingan jenazah di atas kepentingan yang lain. Bahkan dalam sosial kita yang tinggi biasanya apapun kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita langsung menuju yang meninggal dulu, yang lain kita abaikan terlebih dahulu. Inilah indahnya Islam. Jadi kenapa perhatian Islam itu bukan hanya pada masih hidup, tetapi saat sudah mati juga kita juga harus memperhatikan dengan sesama muslim. Mungkin dari penjelasan Bapak ini
ada yang bisa menambahkan? Karena kalian saya yakin juga sudah punya pengetahuan, sudah aliyah dulu di diniyah dan lain sebagainya. Silahkan mungkin. Oh ya, Mbak Lila ya, ya silahkan. Jangan takut salah. Dalam Islam terdapat aturan dalam menegakkan syariat. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk itu saya akan menjawab kenapa kita harus menyegerakan mengurus jenazah. Sebagaimana kita ketahui, mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Saya mengutip dari hadis Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Qala asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang soleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut merupakan dasar hukum untuk segera mengurus jenazah setelah wafat. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Hadis Bukhari. Hadis sahih. Tadi melalui teman kita Mbak Lila yang dibacakan daripada hadis Bukhari, maka Bapak mau bertanya, siapa yang tahu tentang apa saja kewajiban kita terhadap saudara kita yang telah meninggal? Silakan. Oh, sebelahnya Mbak. Siapa? Mbak Silvi ya? Silakan Mbak Silvi. Terdapat 5 kewajiban terhadap saudara kita sesama muslim yang sudah meninggal dunia, yaitu 1. Memandikan jenazah, 2. Mengkafani jenazah, 3. Mensolati jenazah, 4. Menguburkan jenazah, dan 5. Mengambil hikmah dari prosesi merawat jenazah ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Silvi atau Mbak Selvi tadi ya. Jadi kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia kalau sesama Islam tadi ada 5 disebutkan. Jadi memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang 5 itu apa? Itu mengambil hikmah ya. Karena kita tahu bahwa hikmah daripada kematian tentu saja mengingatkan kita akan mati kelak, sehingga kita pun siap-siap mencari bekal untuk mati. Terima kasih Mbak Silvi. Baiklah anak-anak, karena waktu sebentar lagi mau habis, adakah yang berkenan untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Kelompok mana? Oh ya, terima kasih, alhamdulillah. Kesimpulan materi hari ini: 1. Hal-hal yang harus dilakukan dalam apabila menjumpai saudara kita dalam 1. Jika mata korban masih terbuka, dapat dilakukan menutup mata korban dengan mengurut perlahan hingga mata tertutup. 2. Apabila mulut masih terbuka, katupkan atau tutupkan menggunakan tali agar tidak kembali terbuka. 3. Tutuplah seluruh tubuh korban atau jenazah dengan kain sebagai penghormatan jasad jenazah. 2. Dasar hukum dalam mengurus jenazah dijelaskan pada hadis Bukhari. 3. Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal sebagai berikut: 1. Memandikan jenazah, 2. Mengkafani jenazah, 3. Mensolati jenazah, 4. menguburkan jenazah, 5. dan mengambil hikmah dari prosesi merawat jenazah ini. Ya, terima kasih disampaikan untuk Uca. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, karena tadi sudah disampaikan dan disimpulkan oleh Mbak Rica ya, selaku kelompok 3 tadi ya. Jadi Bapak tidak perlu lagi menyimpulkan pada pagi hari ini. Namun sebagaimana biasa, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Bapak akan membagikan
soal atau tugas yang sudah Bapak siapkan di sini untuk masing-masing pribadi dari kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, itu saja pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.